Akan tadarus di suasana bulannya penuh rahmat, bulan Ramadan, di hari yang ke-9 kalau tidak salah. Dan hari ini kita juga mendapat kehormatan untuk dapat pencerahan dari narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Kiai Dr. Zasro El Ngatawi. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Seperti yang disampaikan oleh pembawa acara, hari ini Pak Kiai kita akan menyampaikan puasa dalam kearifan lokal. Saya bersyukur menjadi moderator dari Pak Kiai karena jujur saja saya setelah ditugasi moderator saya mencari biodatanya karena sebelumnya saya belum kenal, mohon maaf nih. Ini Pak Ustadz Andi menugaskan saya dan akhirnya saya buka-buka dan memang kalau saya lihat dari biografinya mungkin saya kenalkan sedikit, mohon izin Pak Kiai, tidak semuanya karena panjang banget biodatanya. Lahir di Pati 27 Agustus 1966, pernah jadi Ketua Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia PBNU 2014-2015. Dan yang uniknya beliau ini konon katanya juga memang unik dari penampilannya. Tadi kalau saya lihat dari track pendidikannya itu hebat. Tidak pernah sekolah SD, SMP, SMA tapi langsung kuliah di IAIN. Begitu ya Pak Kiai ya. Karena ternyata bukan. Iya, saya lihat kok bisa langsung di enggak SD, SMP, SMA tapi langsung ke IAIN. Itu hebatnya Pak Zasro ini. Karena ternyata sebelumnya adalah Madrasah Ibtidaiyah, kemudian Sanawiyah dan Aliyah. Jadi nggak pernah mengenyam bangku sekolah, tapi bangku madrasah. Kemudian S1 ditekunin di Kampus Putih IAIN dan sejarahnya beliau juga ternyata seorang bergerakan mahasiswa, pernah diamankan oleh petugas keamanan dan situ dialognya sangat lucu. Orang tuanya serta di Balikpapan. Kemudian S2, S3 di UI, Kampus Kuning, dan S3 diselesaikan tahun 2009, tapi yang panjang pendidikannya adalah di sini pondok pesantren dari tahun 1975 sampai 1988. Kemudian riwayat pekerjaan saya hanya menyebut 4 saja. Pertama adalah Ketua Tim Kajian Pancasila Watim-Pres 2018-2019, kemudian tenaga ahli utama Presiden 2017-2018, kemudian yang ini hampir semua orang memahami atau mengetahui yaitu sebagai asisten pribadi Presiden Abdurrahman Wahid 1989-1999, jadi lebih kurang 9 tahun, dan sekarang beliau adalah bertugas sebagai dosen pascasarjana di UNU dari tahun 2013 sampai 2015 katanya, tapi mungkin beliau nanti akan bisa melengkapi. Jadi beliau sekarang kalau tidak salah sebagai dosen dan banyak hal lainnya yang dilakoni oleh Pak Kiai ini. Tanpa berpanjang kalam, kami mohon kepada yang terhormat Bapak Kiai Dr. Zasro El Ngatawi untuk bisa memberikan pencerahan pada kami semuanya. Sekarang posisi dia jam 4.17, mungkin bisa menyampaikan sampai jam 4, jam 5, nanti setengah jam bisa untuk diajarkan diskusi atau dialog. Monggo. Terima kasih Mas Ustadin, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua kita, Pak Mudiarno yang saya hormati, para senior, sahabat-sahabat semuanya, alhamdulillah kita bisa ketemu di majelis ini, majelis virtual, sehingga kita detik ini kita nggak sengaja atau gimana situasi menggiring kita menjadi jamaah virtualiyah atau jamaah online-iyah gitu, sehingga kita bisa bersilaturahmi online gitu. Oke, kita bicara soal puasa dan kearifan lokal. Karena di sini sarjana semua, dokter semua, saya nggak bisa bicara soal definisi karena mungkin sudah tahu semua. Tapi saya sedikit menyinggung bahwa kearifan lokal, bahasanya lokal, tapi yang namanya kearifan itu selalu memiliki dimensi universal. Karena yang namanya wisdom, yang namanya kearifan, itu adalah beyond identity, kemudian juga beyond negara, beyond kultural, dan lain sebagainya. Jadi
wisdom itu adalah kata hati, suara hati, kebijakan. Sehingga ini ada pada setiap manusia, setiap insan yang hatinya baik dan bersih. Lalu kenapa disebut lokal atau local wisdom? Karena ekspresi dari wisdom yang universal ini kadang muncul dalam bentuk tradisi-tradisi, sistem nilai yang diyakini oleh suatu kelompok masyarakat. Dan ini hidup, berkembang, dipertahankan, dilestarikan, dan didiseminasikan oleh komunitas-komunitas itu kepada generasi berikut. Makanya kalau kita menyebut local wisdom itu sebetulnya adalah nilai-nilai universal dari wisdom, dari kebijakan, yang diterapkan, dipertahankan, diajarkan oleh suatu kelompok, suatu komunitas masyarakat melalui tradisi, melalui laku hidup yang berkembang di masyarakat itu. Jadi saya membatasi pengertian di situ, pengertian local wisdom itu. Jadi suatu nilai-nilai kearifan yang ini sebetulnya bersifat universal, yang diajarkan, dipertahankan, dan diwariskan oleh suatu komunitas lokal masyarakat melalui tradisi, melalui pendidikan. Bentuknya bisa macam-macam, bentuknya bisa pitutur, bentuknya bisa nasihat-nasihat bijak, bentuknya bisa hikayat, bentuknya bisa mitologi. Itu hanya sekedar bentuk dari local wisdom itu tadi yang ada di masyarakat. Lalu kaitan dengan puasa. Puasa ini kan sebetulnya perintah Tuhan yang sebetulnya juga sudah dilakukan masyarakat-masyarakat sebelumnya. Paling tidak 4 agama sebelum Islam itu dalam sejarah yang ada di Timur Tengah, yaitu Yahudi, kemudian Sobiin, kaum Nasrani, dan kaum penganut Ibrahim atau Hanafiyah, Al-Hanifah, agama Hanif itu melakukan puasa dengan format dan pola yang berbeda. Kemudian Islam turun, diadopsi spirit itu, kemudian ritualnya juga beberapa diadopsi, intinya adalah pengekangan diri untuk tidak mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti kemauan-kemauan nafsu, sebagai upaya untuk mempertajam, dan meningkatkan kepekaan spiritualitas. Itu sebetulnya. Yang ada di kata takwa la'allakum tattaqun. Tattaqun itu kalau dalam terjemahan kebudayaannya, orang yang bertakwa itu ya orang yang berhati bersih, berjiwa bersih, sehingga laku hidupnya, karyanya, ekspresinya menjadi baik dan menjadi bersih. Gitu. Itulah orang yang bertakwa dalam tafsir kebudayaan. Gitu. Nah, karena puasa ini dimensi spiritualitas, untuk mengasah dimensi spiritualitas, dan itu juga dilakukan oleh orang-orang sebelum puasa, sebelum Islam, perintah Islam secara resmi turun. Perintah puasa seperti yang kita jalankan di bulan Ramadan ini kan baru turun abad kedua Hijriah. Gitu. Tapi sebelumnya yang tadi saya sebutkan, Yahudi, Nasrani, agama Hanif, orang-orang Sobiin, itu sudah melaksanakan ritual-ritual puasa itu sendiri. Gitu. Nah, kaitannya dengan kearifan lokal apa? Kalau masyarakat pra-Islam sudah melakukan puasa sebagai upaya untuk mempertajam dan mengasah kepekaan batiniahnya, artinya puasa yang dilakukan di Islam ini hanya memberikan muatan teologis, muatan akidah, muatan syariah terhadap kearifan-kearifan lokal yang sudah terjadi di masyarakat itu. Kalau dulu tujuannya hanya untuk supaya sakti, hanya untuk supaya menjadi orang yang memiliki daya linuih dan lain sebagainya. Nah, maka muatan-muatan ini kemudian dikerangkakan, kesadaran ini dikerangkakan dalam bentuk syariat Islam atau syariat agama apapun itu kan sebetulnya pengerangkaan terhadap kondisi spiritualitas yang ada di masing-masing orang itu. Nah, kalau ini syariat Islam berarti kerangka spiritualisme itu dimasukkan dalam kerangka syariat Islam dengan nilai-nilai ajaran-ajaran yang dituntun oleh Islam itu sendiri.
Nah, kalau di Arab, di kawasan Timur Tengah, tradisi kearifan lokal berpuasa itu dilakukan oleh 4 agama besar itu tadi. Nah, di Nusantara bagaimana? Sebelum perintah ajaran puasa Ramadan sesuai dengan syariat Islam, ritual puasa dalam masyarakat pra-Islam itu juga sudah ada di masyarakat Nusantara. Jadi puasanya juga berbeda. Puasa pada masyarakat pra-Islam Nusantara, saya memulai dari Jawa. Di Jawa, puasa pada saat itu terkait dengan upaya penyucian diri pada saat seseorang itu melakukan tapa brata. Tapa brata itu adalah sebuah laku spiritual, sebuah laku hidup untuk menyucikan jiwa dan hati supaya orang tersebut punya ketajaman batiniah, punya kejernihan hati, kepekaan batin, sehingga dia memiliki daya linuwih gitu. Ya, karena pada saat itu dia belum mengenal Tuhan, namanya masih kapitayan. Kapitayan itu suatu keyakinan bahwa dunia ini ada yang ngatur. Dunia ini ada yang menguasai, tapi dia nggak tahu siapa yang menguasai, siapa yang mengatur. Cuma dia punya kesadaran spiritual yang ngatur dunia ini adalah sesuatu yang maha dahsyat, yang tidak tersentuh oleh akal, tidak terjangkau indera, bisa disebutkan kayak apa. Maka supaya punya kedekatan, bisa memiliki karunia untuk bisa menangkap dat-dat sinar-sinar yang dimiliki oleh sesuatu dat yang maha yang dia nggak tahu namanya itu, seseorang harus melakukan topo broto. Topo broto itu penyucian jiwa melalui laku puasa. Nah, dalam bahasa Jawa itu disebut laku semedi. Laku topo broto, meditasi semedi dengan menghindari seluruh kenikmatan-kenikmatan indrawi, seluruh kenikmatan-kenikmatan nafsu duniawi itu harus dihilangkan. Nah, kalau dalam konsep Islam dia harus uzlah untuk membersihkan itu. Nah, jenis topo broto itu ada macam-macam dan semuanya melakukan melalui puasa. Saya salah satunya di sini mengutip Ki Ageng Surya Mentaram. Ini soalnya figur yang aneh ini, gitu. Ki Ageng Surya Mentaram itu anaknya Sri Sultan Hamengkubuwono ketiga, tapi kalau nggak ketiga keempat nih. Dia selama hidup di keraton, tapi begitu sadar dia tahu bahwa di keraton itu tidak ada manusia, yang ada adalah topeng. Jadi orang yang ngesot, kemudian orang yang sembah, orang yang hebat-hebat itu bagi Ki Ageng Surya Mentaram itu hanya topeng belaka. Dia itu tidak manusia. Maka dia pergi meninggalkan istana Kesultanan Mataram. Dia menjadi seorang penggali sumur, menjadi seorang pedagang rombengan hanya untuk mencari manusia. Nah, maka dari pengalaman spiritual itu, dia merumuskan bahwa upaya mendekatkan ke Gusti Allah, gitu, ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus menjalankan 7 macam topo broto. Yang itu semuanya harus dengan puasa. Yang pertama topo jasad, yaitu laku badaniyah. Hati agar bersih dari sifat benci, sifat sakit hati, pasrah terhadap nasib yang digariskan oleh Tuhan, gitu ya. Kemudian merupakan tingkah laku yang berada kalau dalam hitungan taksonomi kaum sufistik ini berada pada tataran syariat, gitu. Itu topo jasad itu ya ngelaku topo sesuai dengan syariat itu. Yang kedua topo budi, ya ini topo laku batin, menjalankan laku, jadi sudah nggak level syariat lagi, tapi level torekot. Ini disebut topo budi. Kemudian yang ketiga topo hawa nafsu, yaitu topo untuk memperbesar jiwa kesabaran, memaafkan kesalahan orang lain, tidak mudah marah dan lain sebagainya. Jadi Ki Ageng Surya Mentaram membedakan topo jasad. Topo jasad itu ya topo sing puas yang formal ini aja, gitu loh. Sekedar tidak makan, tidak minum. Tapi kalau topo nafsu, dia sudah sampai derajat mengendalikan dan mengekang hawa nafsu itu. Yang berikutnya, yang ketiga topo broto atau topo rasa sejati. Ki Ageng Surya Mentaram itu membagi rasa ada 4. Ada rasa sejati, sejati ning rasa, rasa pangrasa. Nah, itu nanti perbincangan lain kali aja. Gitu. Nah, adalah topo rasa sejati itu menempa diri untuk melakukan semedi mencapai pada suatu ketenangan kolbu,
weningnya hati, beningnya hati gitu. Karena kalau di dalam tarekat itu hati itu ada 4 ya. Mulai dari fuad, lub, kolbun sampai sodrun itu. Yang paling luar sodrun, di balik sodrun itu ada kolbun, di balik kolbun ada lub, di balik lub ada fuad gitu. Nah, topo broto rasa sejati sudah sampai menempa pada level-level hati ini gitu. Kemudian topo sukmo yaitu bersikap ambek poromarto atau bermurah hati, sudah tidak tertarik lagi pada kepentingan duniawi gitu. Sehingga dia tidak akan mengganggu orang lain, mengambil milik orang lain, tidak akan dalam bahasa Jawanya tidak akan memakan sesuatu yang bukan miliknya atau tidak akan menguasai sesuatu yang tidak menjadi otoritasnya. Yang kelima, yang keenam, topo cahyo amuncar, yaitu topo hati yang agar selalu ingat, waspada. Jadi dalam bayangan ini, si ihdinas sirotol mustaqim itu ya adanya nggak di akhirat. Untuk jaga hati jangan sampai kebeleset ke kanan atau ke kiri, tapi tetap lurus menjaga ini. Karena begitu kita kepleset ke kanan maupun ke kiri, itu kita sama hancurnya. Pada sikap untuk mendewakan agama, mengagamakan agama, sehingga dia terlena dalam keasmasukan itu, melupakan Tuhan, merasa kalau sudah Allahu Akbar itu sudah bisa menguasai agama, kalau sudah itu merasa dapat surga, misalnya kayak gitu. Itu bahaya juga dalam pikiran ini. Atau yang ke kiri mengabaikan Tuhan, sama-sama mengabaikan, maka dia tetap ajut manter, nah itu cahyo amun. Seperti titik yang serambut di belah 7, saking nggak kelihatannya, saking halusnya bahasa hati. Berikutnya topo sukmo, yakni sudah terakhir adalah topo hidup, jadi bertapa dalam hidup. Topo ngerame, dia sepi dalam keramaian, ramai dalam kesepian. Dia dikelilingi hiruk pikuk dunia, tapi sedikit pun dia nggak pernah terganggu oleh hiruk pikuknya dunia itu, kan hatinya tetap terpacu kepada Allah. Demikian dalam keheningan malam, dia nggak dalam kesendirian, dalam caci maki orang, dia nggak pernah merasa sendirian, nggak pernah merasa dicaci maki, karena jiwanya sudah mantap di situ. Nah ini kearifan lokal Jawa yang terkait punya relevansi dengan spiritual atau dengan semangat, dengan urgensi, nilai-nilai puasa seperti yang dibayangkan, yang diperintahkan Allah itu yang dalam bahasa Qur'annya disebut tatakun itu gitu. Nah, kemudian ini banyak sekali ini topo-topo ini. Misalnya kalau kita di Kakawin Arjuna Wiwaha, di Empukanwa, karya Empukanwa ya, Kakawin Arjuna Wiwaha, Kaweda Guruan, Kakarsian, Catur Asromo, itu semuanya adalah hal yang terkait kearifan lokal dengan hubungannya dengan puasa itu dalam masyarakat Nusantara Jawa. Di Bugis misalnya, sebelum kedatangan Islam, dia sudah melakukan puasa, ada tradisi puasa. Dalam tradisi puasa masyarakat Bugis bertujuan mensucikan diri, berharap pikiran jiwa yang terang, hati yang bersih. Sehingga dia punya kemampuan untuk menahannya, namanya mak pareceng. Mak pareceng itu kemampuan menahan diri untuk tidak tergoda, untuk tidak hanyut oleh hiruk pikuk kehidupan dunia, harta benda, perempuan, wanita, dan lain sebagainya. Nah, maka orang yang sudah sampai pada derajat mak pareng ini dia dianggap memiliki level tertentu. Para bisu biasanya sudah memiliki kemampuan ini. Sampai jenis kelamin pun dia sudah nggak hiraukan itu. Ini yang disebut pendeta bisu itu dalam tradisi masyarakat adat Bugis itu. Nah, di masyarakat Buddha ada puasa namanya Upasota. Upasota ini adalah jenis puasa yang dilakukan oleh umat Buddha gitu. Dia tidak boleh makan dan minum. Ya, ritualnya berbeda dengan Islam. Nah, tapi bahwa tradisi itu ada. Ritual itu ada agama Buddha. Di agama Hindu ada namanya upawasa. Upawasa ini tergantung dari hajatnya apa. Bisa sampai 40 hari, 40 malam nggak makan. Bisa sampai mati geni cuma 1 hari, 1 malam nggak makan. Nah, itu adalah puasanya orang Hindu. Ini tergantung kepada
hajatnya apa. Nah, kemudian di masyarakat Melayu juga ada banyak banget, sehingga kearifan-kearifan lokal di masyarakat Melayu ini juga membimbing kesadaran, membimbing spiritualitas bagi masyarakat Melayu untuk tetap berada kepada bimbingan, jalan, dan spektrum spiritualitas ketuhanan dia. Gitu. Nah, ketika Islam masuk, kemudian ini ketemu dengan syariat Islam, sama dengan yang terjadi di Arab, ketika tradisi puasanya orang Yahudi, tradisi ini orang agama Hanif, tradisi orang Syafi'in, tradisi orang Kristen, kemudian itu semuanya ya dikonstruksi ulang dalam syariat tradisi kepuasaan Islam. Kalau dalam tradisi Yahudi dilaksanakan pada hari-hari tertentu di bulan Suro gitu ya, pada hari Sabtu misalnya, pada hari Kristen, bulan agama Kristen dilaksanakan pada bulan Jumat Agung, boleh makan minum tapi hanya tradisi tertentu yang dihindari. Nah, itu semuanya kemudian dilebur, direkonstruksi menjadi bentuk puasa Ramadan ini. Demikian juga yang di Nusantara. Di Jawa dengan berbagai macam ragamnya itu tadi, gitu. Ragam jenis puasa, ada yang mati geni, mati rasa, ada yang puasa budi, puasa rasa, puasa jiwa, semuanya itu kemudian ditata menjadi puasa Ramadan, gitu. Nah, di masyarakat Melayu, ekspresi ini juga beragam. Ada tradisi magang di Pekanbaru, tradisi mandi Bali mau di di Kampar, kemudian ada tradisi jalur pacu di Sanggigi, ada tradisi magang ini menyembelih puasa ini yang akhirnya melahirkan berbagai macam bentuk tradisi sebagai rekonstruksi dari tradisi-tradisi lokal yang terkait dengan puasa dengan tradisi upacara puasa yang ada di Islam gitu. Misalnya tradisi Ramadan yang muncul di Malamang misalnya, di warga yang berkumpul membuat tradisi untuk buat ini di masyarakat Melayu ya, bikin uli gitu dimakan bareng. Suruh maca, ini tradisi di masyarakat Bugis ini suruh maca ini menyongsong bulan Ramadan. Tradisi munggahan di Sunda misalnya. Terus tradisi nyadran di Jawa. Ini adalah kearifan-kearifan lokal di masyarakat Nusantara yang terkait dengan Ramadan. Islam ini masuk di bumi Nusantara gitu. Jadi ekspresinya menjadi bermacam-macam. Jadi, nah kalau kita kerangkakan dengan kerangka teori sosiologi, ya ada seorang yang namanya Bourdieu ya. Bourdieu ini membuat asumsi bahwa pada hakikatnya konstruksi sosial manusia ini terbangun atas simbol-simbol, gitu ya. Manusia bisa membangun interaksi itu pada dasarnya ada simbol-simbol yang mengintegrasikan mereka, gitu. Itu kalau Bourdieu seperti itu ya. Sampean setuju ya boleh, nggak setuju ya boleh gitu. Nah, dalam konsep sosiologi yang terkait dengan kearifan lokal ini, ya tadi saya menyebutkan kearifan lokal ini selalu diupayakan, dilestarikan dan dijaga oleh masyarakat dari komunitas lokal itu sendiri, gitu. Nah, upaya untuk menjaga, mempertahankan, melestarikan kearifan lokal ini supaya bisa diwariskan pada generasi berikutnya, ini kata Bourdieu, ini memerlukan yang namanya kreativitas simbolik. Itu. Yang Bourdieu, bukan Bourdieu, yang Bourdieu. Yang Bourdieu mengatakan bahwa upaya untuk mempertahankan kearifan lokal agar bisa dijalankan, agar bisa ditradisikan berikutnya ini memerlukan kreativitas simbolik. Jadi yang Bourdieu mengatakan seperti itu. Nah, kreativitas ini, simbolik ini untuk mempertahankan nilai-nilai tertentu dengan tujuan bisa dipahami oleh
komunikan atau generasi-generasi berikutnya. Nah, bulan Ramadan ini secara teoretik merupakan momentum terjadinya kreativitas simbolik bagi masyarakat Nusantara ini. Gitu. Jadi lahirnya tradisi Monggang, lahirnya tradisi Nyadran, lahirnya tradisi Munggahan, Surumaca, Malamang, tradisi Jalur Pacu, tradisi Mogang, tradisi Mandi Balimo. Ini semuanya adalah bentuk-bentuk dari kreativitas simbolik dari bangsa Nusantara yang mencoba merekonstruksi spirit kearifan lokal yang dimilikinya dengan format nilai-nilai keislaman gitu ya, yang kompatibel dengan spirit yang ada di budaya lokal itu, sehingga direkonstruksi secara kreatif menjadi simbol-simbol baru yang terkait dengan kearifan lokal yang ada di Nusantara gitu. Nah, kreativitas simbolik dalam Ramadan ini itu tercermin, saya rekonstruksi ulang. Pertama pada budaya Megengan. Megengan ini terjadi, namanya berbeda-beda, tapi intinya adalah budaya berkirim makanan dan berkirim doa kepada yang sudah mati. Nah, itu ekspresinya bisa macam-macam sesuai dengan tradisi kearifan lokal yang berkembang di masyarakat itu tadi. Bisa mandi di sungai Kampar, gitu ya. Setelah mandi nanti baru bagi-bagi makan bareng. Nah, itu tadi yang saya sebut di kawasan Mandi Balimo itu tadi. Ini di Kampar Rio. Bisa juga wujudnya tadi itu. Petang magang ini di Pekanbaru. Biasanya dilakukan berziarah ke makam, setelah berziarah ke makam para leluhur gitu, kemudian mandi di Sungai Siak gitu. Untuk katanya melebur dosa, bersiap-siap masuki bulan suci, kita harus berada dalam keadaan suci gitu. Nah, di Jawa terutama di Sunda dan Jawa Tengah itu ada tradisi megeng, yaitu kita masak gitu, masak makanan, terus kemudian dibagikan kepada tetangga-tetangga. Ini dilakukan H-7 sebelum puasa sampai masuk hari pertama puasa. Itu biasanya seperti itu, bagi makanan itu dalam bentuk uli, dalam bentuk berkat, dan sekarang dalam bentuk sembako untuk dan mendoakan kepada arwah-arwah yang sudah meninggal, orang tua gitu. Nah, yang kedua adalah tradisi untuk bangunkan orang sahur. Ada yang pakai tongkrek, ada yang patrol, itu namanya di beberapa daerah patrol. Ini adalah tradisi bangunkan orang sahur dengan sholawatan, dengan musik-musik kentongan, dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk dari kreativitas simbolik. Yang ketiga, munculnya tradisi-tradisi baru ya seperti buka bersama, sahur bersama, mudik, halal bihalal, terus kemudian dengan segala pernek-perneknya, ini adalah kreativitas simbolik yang muncul berkaitan dengan adanya peristiwa puasa Ramadan dikaitkan dengan kearifan lokal masyarakat Nusantara gitu. Nah, dari seluruh proses itu yang terjadi, bagaimana adanya spiritualitas Nusantara yang melahirkan kearifan-kearifan untuk menjaga peduli pada sesamanya, menjaga lingkungan, untuk tidak menuruti hawa nafsu, untuk tidak terlibat dalam sikap-sikap molimo dan lain sebagainya. Ketemu dengan ajaran Islam di puasa itu, yang Islam dirumuskan secara sederhana hanya dalam satu kata, la'allakum tattaqun. Ini akhirnya melahirkan suatu proses kreatif bagi bangsa Nusantara ini, yang ikutannya adalah lahirnya beberapa bentuk tradisi, beberapa bentuk upacara, beberapa bentuk ritual yang intinya adalah penyucian jiwa untuk membuat kepekaan batin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala
Jadi makna puasa kaitannya dengan kearifan lokal, yaitu puasa ini adalah sebagai instrumen pembersih hati dan penguat jiwa agar manusia lebih peka kepada sesamanya dan lebih peka terhadap Tuhannya. Itu. Yang kedua, pengendalian nafsu untuk mencapai derajat mulia di sisi manusia maupun di sisi Tuhan. Jadi titik temunya puasa dengan kearifan lokal, ya. Yang pertama itu tadi, puasa ini pembersih hati dan penguat jiwa. Sebelum adanya Ramadan pun masyarakat di Nusantara ini sudah melakukan itu, yaitu membersihkan hati, memperkuat jiwa melalui Toko Pobroto, di mana dalam Toko Pobroto itu secara otomatis juga melakukan puasa fisik dan puasa batin. Gitu. Intinya apa? Penyucian jiwa, memperkuat hati, membersihkan hati, memperkuat jiwa, supaya ada kepekaan mampu menyingkap tabir, kira-kira seperti itu. Nah, ini pertautannya di situ. Yang kedua untuk mengendalikan nafsu supaya mencapai derajat mulia di sisi Allah maupun di sisi manusia. Yang ketiga adalah menghubungkan antara yang suci dengan yang masih hidup. Jadi momentum puasa ini adalah menjadi suatu momentum untuk kita kemudian tersadar, teringat terhadap orang tua kita, terhadap saudara-saudara kita yang sudah mati, yang sudah meninggalkan kita semua, hidup di alam barzah, maka puasa ini menjadi pengingat bagi kita yang masih hidup terhadap orang tua, terhadap para leluhur, dan sekaligus untuk momentum membuat kepekaan kita kepada Tuhan dan kepada sesama, termasuk yang sudah mati. Maka lahir budaya nyadran. Kita ziarah ke makam rame-rame sebelum masuk puasa, mandi bersih, di mana-mana nyadran, berdoa, mendoakan yang sudah mati, datang ke makamnya setahun sekali, paling tidak pada saat nyadran. Ya kalau orang lain sih bisa ngerayal. Emang doa nggak dari mana saja, kenapa sih harus ke kuburan gitu? Kan persoalannya bukan, ya memang doa bisa dari mana saja. Ini yang disebut dengan tradisi muncul ya seperti itu gitu. Nah, yang terakhir yaitu terdapat relevansi antara kearifan lokal dengan spiritual puasa itu sendiri. Maka ketika Islam diajarkan dengan cara pendekatan kebudayaan, diajarkan dengan pendekatan noto hati, menata hati, ini menjadi mudah diterima. Setiap orang menerima Islam karena kesadaran hatinya, bukan karena ketakutannya, bukan kesaannya, bukan karena ketertekanannya. Ini yang membuat Islam Nusantara ini memiliki daya resiliensi dan memiliki daya suspensi yang kuat menghadapi tekanan-tekanan itu. Gitu. Nah, kalau ini kekuatan ini kita balikkan menjadi dengan cara tekanan, dengan cara ketakutan, dengan cara represi, ya seperti di Eropa, Islam masuk di Eropa dengan cara ekspansi militer seperti itu. Begitu kalah dalam perang, kalah dalam pertarungan, ya udah habis. Sekian abad bertahan di Eropa, ditekan sebentar, ganti kekuasaan, sudah hilang. Tapi di Nusantara ini enggak. Ditekan selama 3,5 abad oleh penjajah. Disingkirkan dengan sebagai macam perlawanan, dia tetap hidup dan bisa bertahan. Karena kemampuan resiliensi itu dan kemampuan daya suspensi kulturalnya itu, yang kita sebut dengan kearifan-kearifan lokal itu dalam bahasa lain. Kearifan lokal itu dia memiliki daya resiliensi dan memiliki daya suspensi dalam menghadapi tekanan-tekanan itu. Inilah yang membuat Islam di Nusantara ini memiliki karakter dan ekspresi yang berbeda dalam mewujudkan sikap keberagamaannya, gitu. Makanya kalau saya sering merumuskan secara sederhana, Islam Nusantara itu ya cara mengajarkan, cara mengamalkan, dan cara memahami terhadap ajaran-ajaran Islam yang dilakukan oleh bangsa Nusantara. Yang itu sangat khas dan spesifik. Ajarannya sama, tapi cara memahami ajaran ini berbeda. Ritualnya, doktrinnya sama, tetapi cara mengekspresikan doktrin ini berbeda-beda, gitu.
Contohnya apa? Puasanya sama, puasa Ramadan gitu. Nggak berbeda karena puasa Ramadan ini sudah yang qot'i, tapi ekspresinya bisa beda-beda. Itu tadi bisa memunculkan buka bersama, memunculkan halal bihalal, memunculkan tadarusan dengan tongtek, memunculkan macam-macam itu. Itulah cara ekspresi, cara melaksanakan, mengamalkan ajaran Islamnya bisa beda-beda. Itu, inilah teman-teman sekalian, para senior yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik diskusi pada kesempatan kali ini. Saya nggak menjelaskan secara detail karena nanti khawatir mengurangi jatah teman-teman, sahabat-sahabat sekalian untuk berdialog dan mengeksplorasi ini secara lebih dalam. Waktu saya kembalikan kepada moderator untuk mengatur lalu lintas dialog berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai Jasro atas paparannya. Jadi sangat panjang lebar tentang local wisdom berkaitan dengan puasa, baik itu yang ada di Timur Tengah maupun di Indonesia, sampai Bugis, sampai ke daerah Sumatera, Jawa, dan juga Sunda. Itu banyak tata laku yang ternyata juga sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum Islam masuk, bahwa puasa itu memang sudah dilakukan oleh orang-orang, dan ini juga apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Baqarah 183 memang sudah diperintahkan kepada orang-orang sebelum kamu atau kita semuanya. Saya tidak akan mengulas panjang lebar, sangat dalam kajiannya. Oleh karena itu kepada para sahabat yang ingin bertanya kepada narasumber, kami persilahkan untuk sesi pertama mungkin untuk 3 orang bertanya. Silakan mengangkat tangan, monggo silakan. Ya, akan bertanya atau mengajukan pertanyaan untuk dari para sahabat. Mungkin saya kali Pak Uswadin. Ya, silakan Pak Coki. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sangat komprehensif tadi Kiai Sastro menyampaikan sehingga cukup jelas ya sebenarnya. Cuman ada satu hal yang saya ingin tanyakan atau ingin pastikan. Tadi ada beberapa laku puasa yang Kiai Sastro tadi sampaikan, mulai dari hanya puasa makan minum tadi menurut budaya Jawa. Puasa yang paling tinggi adalah kalau nggak salah tadi puasa sukmo ya, atau puasa sukma. Pertanyaan saya terkait dengan kebiasaan sebagian masyarakat kita yang suka tirakatan gitu. Di mana posisi tirakat ini dalam berbagai jenis puasa menurut adat Jawa yang sebagaimana disampaikan Kiai Sastro tadi. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, ada yang tanya? Oke, silakan Pak Hairil Afam, kemudian Pak Andi yang ketiganya. Silakan tafadhol Pak Hairil. Suaranya belum kedengaran Pak Hairil. Mana ini yang tanya ini nggak keluar. Ya, suaranya baru keluar. Audionya. Silakan Pak Hairil. Next dulu kali Pak. Oke, baik. Kalau itu Pak Andi. Mas Sastro, Salam warahmatullahi wabarakatuh. dari uraian Mas Sastro tadi, sebenarnya saya bisa punya kesimpulan sesungguhnya tradisi puasanya orang Nusantara itu sebenarnya jauh lebih kaya, jauh lebih dalam penjiwaannya dibandingkan tradisi puasanya orang-orang Semitik, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi dan orang-orang Islam atau orang Arab lah. Nah, ini nanti dikaitkan dengan Islam Nusantara. Bisa nggak kemudian konstruksi simbolik yang dilakukan oleh Islam Nusantara ini
kemudian kita tularkan ke Arab sehingga orang-orang Arab, orang-orang di sana itu bisa semakin memperkaya keberislaman atau keberagaman mereka sehingga tidak lagi menjadi keberagaman yang kering dan kaku seperti yang sekarang banyak diekspresikan oleh teman-teman Islam transnasional. Apakah mungkin seperti itu, Mas? Terima kasih. Oke, Pak. Ada Pak Hussein, silakan Pak Hussein. Terima kasih Mas Us selaku moderator yang saya. Sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hampir sama dengan yang ditanya oleh Ustaz Andi dari terminologi yang berbeda ya barangkali ya. Yang tadi dikatakan kering, ini yang tadi Mas Sastro menyebutnya sebagai memahami agama hanya di level syariat barangkali itu ya. Sementara tradisi Jawa dan Nusantara lah kalau secara luas bisa disebut, itu mungkin sudah memiliki pendekatan yang lebih tinggi ya, atau pendekatan yang bisa disebut lebih komprehensif barangkali di dalam laku kehidupannya. Tidak sekedar mendekati sesuatu di level syariat, tapi sudah level ke tarikat, level hakikat, dan barangkali kalau topo hidup tadi yang level 7, itu sudah level makrifat barangkali ya. Sehingga orang Jawa lebih menyebutnya orang yang sudah sampai ke level ini, werusa durunge winaruh apa ya? Winara. Nah, itu sehingga mereka bisa levelin karena sudah level makrifat ya. Jadi dalam laku hidupnya tidak sekedar melihat sesuatu dari sisi syariat, tapi sudah level tinggi. Yang oleh Ustadz Andi tadi di masyarakat Arab mungkin levelnya level syariat itu. Ini bagaimana menempatkan ini nih Ustadz Sastro dari berbagai terminologi yang berbeda, kemudian mempunyai pemahaman yang itu toh. Saya sering di situ mencoba melihat istilah-istilah dalam terminologi yang berbeda-beda, tapi barangkali kalau di-combine, ini Mas sebagai psikolog mungkin bisa memberikan semacam pemahaman sehingga kita jadi ngeh gitu loh. Oh kayak itu toh gitu. Barangkali yang saya ingin lebih dalami, Ustadz Sastro. Itu baik, Pak Moderator. Terima kasih kepada 3 penanggap, Pak Coki, kemudian Pak Adi, Pak Ahmad Hussein. Silakan kepada Pak Kiai untuk bisa membahas. Ya. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah luar biasa responnya. Jadi yang pertama, Mas Coki yang bicara bahwa lalu derajat-derajat puasa di kalangan orang Jawa itu seperti apa sih? Di Jawa itu sendiri, Mas, tadi saya sebutkan, banyak laku-laku spiritual yang itu ada metodenya, ada caranya, dan ada aturan-aturan mainnya. Nah, karena begini, ini harus saya masuk ke lebih dalam tradisi Nusantara. Karena kebetulan saya lagi sedikit mempelajari ini, itu tidak hanya di Jawa, tapi di Nusantara. Itu dibedakan, ilmu itu dibedakan menjadi 3 level. Ada yang namanya ilmu, ada yang namanya ngilmu, ada yang namanya kaweruh. Gitu. Sampean baca Amanat Galunggung yang dari Sunda, sampean baca Ila Galigo yang dari mana? Makassar, sampean baca Serdar, sampean baca siapa Raja Ali Haji itu Gurindam 12. Itu secara tersirat itu menjelaskan tentang ini. Jadi ilmu itu bagi tiga pola ya, 3 bentuk. Satu ilmu.
ilmu itu sifatnya sangat rasional, positivistik, empirik, faktual. Itu ilmu. Kalau Anda belajar ilmu, itu berarti Anda belajar pada dimensi-dimensi rasional, positivistik, empirik, faktual, material. Ini yang oleh orang modern kemudian dikembangin habis-habisan itu. Nah, yang kemudian yang kedua baru masuk ngilmu. Ngilmu itu adalah suatu laku batin, suatu laku spiritual, ada metodenya, ada aturan-aturannya, bisa diajarkan, gitu ya, bisa diteruskan, bisa ada proses pembelajarannya seperti yang ilmu, gitu loh. Nah, ini kaitannya dengan puasa itu tadi, Mas. Pada ilmu tertentu misalnya, sampean sedang mempelajari ilmu sifi angin, misalnya. Sifi angin itu ilmu yang Anda bisa berjalan tepat waktu, misalnya. Itu ada lakunya. Anda harus puasa sekian hari dengan dilarang makan ini, dilarang harus menjauhi itu, dan seumur hidup Anda harus menghindari hal seperti ini. Kalau itu Anda lakukan, itu seperti Anda melanggar undang-undang. Kalau Anda melanggar undang-undang hukum positif paling dipenjara. Tapi kalau Anda melanggar hukum ini, ya tidak penjara, tidak polisi yang menghakimi, diri Anda sendiri yang menghakimi. Satu, hukumannya bisa ilmunya hilang, luntur. Yang kedua bisa celaka diri kamu. Yang itu sama sebetulnya polanya, gitu. Kayak kalau tanya Mas Coki tadi, kalau kaitannya puasa-puasa itu seperti apa? Yaitu puasa-puasa yang seperti itu adalah puasa untuk, tadi yang saya sebutkan, upaya untuk memperoleh ilmu itu. Maka dalam serat Pedotomo, dalam suatu buku disebutkan, ilmu iku lelaku nekandilaku, wakasane lawan kas teges nyensani. Jadi kalau sudah level ngilmu, itu lekasannya lelakunya kanti laku. Dia harus kanti laku spiritual. Yang ilmu, laku observasi, laku penelitian, laku metodologi ilmiah itu. Tapi kalau yang ilmu, itu lakune anti laku, wakasane lawan kas, tegese kas anyen tosani. Satya Buddha pangekesing dur angkara. Itu bait berikutnya seperti itu. Nah itu tadi, Mas. Jadi oke, puasa-puasa itu dilakukan tidak dalam kerangka syariat Islam, tetapi ini dalam kerangka penyucian, pemurnian batin, yang ini dalam batas-batas tertentu yang memperbolehkan, gitu loh. Karena ini bagian dari riyadhah. Di Islam disebut riyadhah. Riyadhah itu diperbolehkan. Hampir seluruh imam-imam besar menjalankan riyadhah batiniyah untuk memperoleh itu. Metodenya gimana? Itu nanti silakan tanya pada ahli-ahli spiritual. Kalau yang di Jawa ahli spiritualitas Jawa, yang di Manado Bugis ahli spiritual Manado. Nah, kalau yang biasanya tidak ke ahli spiritual itu tasawuf. Mursyid. Nah, pada tasawuf. Kalau tadi Surya Mentaram ada 7 laku topo broto. Kalau dalam Thariqat Satariyah ada martabat 7, martabat 7. Mulai dari alam akadiyah sampai alam atsam itu tadi, afal dan lain sebagainya itu. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu yang kait dengan puasa dalam tradisi kearifan lokal untuk memperoleh ilmu itu. Mas. Yang ketiga itu kawruh itu. Kalau kawruh itu sudah tidak bisa dipelajari itu, Mas. Kawruh itu sudah makomnya sudah makom tajrid itu, bukan makom kasbi itu. Nah, itu yang kawruh itu tidak terdefinisikan. Makanya Surya Mentaram ketika nulis itu dia menyebutnya kawruh jiwa. Yaitu jiwa harus itu sudah beyond identity, beyond segalanya itu kalau sudah kawruh itu. Itu ilmu kasab sudah gitu. Laduni kira-kira levelnya laduni kalau kawruh itu. Enggak bisa diajarkan, enggak ada metodenya, tapi orang bisa memperoleh itu.
itu gitu. Beragala kearifannya ini. Bisa nggak kita ekspor ke Arab, ke lain sebagainya. Ini problemnya cuma problem psikologis dan politis, Mas. Gitu. Jadi bukan problem akidah, bukan problem keilmuan, gitu loh. Tapi problem psikologis. Problem psikologisnya apa? Lah, Arab itu tempat turunnya Islam. Sehingga dia memiliki pride yang lebih tinggi. Masa mau diajari tentang Islam orang Indonesia yang begitu? Gengsi dong, misalnya seperti itu. Yang kedua adalah problem politis. Nah, politik kalau nanti ini laku-laku Islam yang dipraktekkan oleh orang Nusantara yang kayak begini menjadi mainstream, nah secara politis ya Arab sebagai saudara tua, sebagai sumber Islam ya gimana gitu loh. Nah itu yang harus kita. Inilah yang kalau kata kembali kepada yang Bourdieu soal komunikasi lagi, gitu loh. Mungkin kita bisa menitipkan gagasan-gagasan ini ke orang Arab, gitu ya. Dengan cara-cara yang baik, seolah-olah dia yang mempopulerkan. Tidak masalah. Tapi dari segi prinsip-prinsip, Arab sekarang sudah mulai menerima. Gitu. Meskipun tidak pakai istilah Islam Nusantara, misalnya. Pakai Islam Wasatiyah, pakai Islam Rahmatan lil Alamin, pakai moderasi Islam, dan lain sebagainya itu. Gitu. Nah, yang penting spirit, sikap keberagamaan yang seperti ini bisa termainstreaming, terarus utamakan dalam kehidupan masyarakat. Nah, memang masyarakat Islam, kalau orang sering alergi dengan sebutan Islam Nusantara, saya sering menggantinya dengan Islam yang mengedepankan kearifan itu dalam konteks sekarang banyak dibutuhkan sebagai alternatif. Saya sekedar cerita saja pengalaman saya, Pak. Ini bukan sombong tapi takadus bin nikmah. 2 tahun terakhir ini kan kerjaan saya itu pengamen ya Pak ya. Ngamen gitu ya. Bawa musik, bawa musisi, kita ngamen gitu. Ya, saya ngamen grup musik Ki Ageng Ganjur. Ki Ageng Ganjur itu tahun 96 berdirikan saya atas perintah Gus Dur. Gus Dur waktu itu habis ziarah ke makamnya Syekh Abdurrahman di Ngroto Purwodadi. Setelah saya tanya, ini makamnya siapa? Ini makamnya Abdurrahman. Ini musisi besar, seniman besar. Kowe gawe grup musik kayak jenakno Ki Ageng Ganjur. Engko kowe iso keliling dunia nganggo Ki Ageng Ganjur. Waktu itu ya saya ketawa ngangin Gus Dur gitu. Masa sih Gus ngamen iso tekan internasional. Udahin aja. Enggak taunya beberapa tahun terakhir ini terbukti saya ngamen keliling Eropa, keliling Hong Kong, keliling Timur Tengah gitu ya. Dengan gamelan ini. Dan begitu saya jelaskan bahwa ini cara orang Nusantara mendidik, menyampaikan ajaran Islam. Bahkan ketika di Belanda, di Belgia, orang heran ketika saya bawa gamelan, selawatan, dan saya jelaskan bahwa it is the instrument for the Islam Muslim society in Indonesia. It's a tool to teaching about the Islamic. Tiba yang ngomong gitu. Bahwa ini cara Islam Indonesia mengajarkan Islam yang melalui gamelan, melalui musik, melalui senang-senang. Mereka kaget. Really, Sastro? Yes, of course. Aku ngomong gitu. Even in pesantren, aku ngomong gitu. Kaget. Pesantren kan sarangnya teroris. Saya bilang, wah Anda ini salah paham ini, Anda harus belajar lagi ini. Gitu. Terus saya jelaskan bahwa pesantren itu mata air kebudayaan, mata air kesenian. Justru kalau pesantren nggak radikal, yang radikal itu justru yang keluar pesantren. Baru saya jelaskan. Nah ini membuktikan bahwa Islam Nusantara itu sebetulnya sangat dibutuhkan, gitu. Tapi ya banyak orang meraler dan belum bisa karena urusan politik dan urusan psikologis saja. Maka tadi kalau Mas Andi sama Ustadz Husain ya, kita mau memainstreamingkan cara beribadah. Cara mengamalkan lah, bukan cara beribadah lah. Cara mengamalkan ajaran Islam yang dilakukan oleh orang Nusantara, cara memahami dan cara mengajarkannya ini disosialisasi. Ini bisa menjadi arus baik. Tapi caranya tinggal itu tadi lagi-lagi kita harus dalam bahasanya Bourdieu ya. Bourdieu itu kan ada pertarungan ya, pertarungan prana. Kebudayaan itu sebetulnya adalah pertarungan habitus masyarakat, habitus komunitas
dalam suatu ranah, entah ranah politik, ranah kebudayaan, ranah agama. Nah, itu tinggal teknik dan strategi untuk memainstreamingkan itu yang ujungnya adalah pada persoalan komunikasi untuk menjelaskan simbol-simbol ini supaya tidak mengganggu kenyamanan, tidak mengancam mapanan dari orang-orang yang secara habitus keislamannya sudah merasa mapan itu. Dan strategi ini yang sebetulnya dilakukan oleh Wali Songo. Wali Songo itu menjelaskan Islam tanpa membuat orang yang dijelaskan ini merasa terancam identitasnya. Merasa terganggu keyakinannya. Enggak. Itu kita tiru dalam rangka memainstreamingkan pemikiran, cara-cara yang kita sebut dengan Islam, konsep Islam Nusantara itu tadi. Gitu. Wali Songo itu kan luar biasa. Dia melakukan pengkajian secara total terhadap metode dakwah dari sebelum-sebelumnya. Islam ini masuk ke Nusantara kan abad 8, abad ke-9. Kalau kita mengacu kepada Hamka, kepada data-data O'Hashmi, Van Leur, itu Islam ini masuk abad ke-8. Bahkan data-data menunjukkan pada era Ratu Sima itu Islam sudah masuk. Yang namanya Abu Sofyan itu dikirim oleh Khalifah Utsman datang ke mana? Menemui Ratu Sima. Anaknya Ratu Sima ini 2. Yang kedua namanya Jayawarman. Ini konon sudah masuk Islam. Saya lagi menggali data-data ini. Islam pra-Wali Songo. Gitu. Islam pra-Wali Songo. Nah, tapi ternyata Islam tidak berkembang. Islam baru berkembang era Wali Songo, abad ke-14. Artinya dari abad ke-9 sampai abad ke-14. Atau abad ke-8 sampai abad ke-14. Ini ada sekitar 5 abad Islam vakum di bumi Nusantara. Karena kesalahan dalam mengkomunikasikan dakwah itu. Betul. Nah, inilah kemudian yang dirombak oleh Wali Songo dengan pendekatan kultural itu. Nah, bayangan saya kalau sekarang Islam Nusantara ini mau di-mainstreamingkan, itu ya kayak polanya Wali Songo itu. Sehingga ketika kita melakukan stream Islam Nusantara, yang Arab juga nggak merasa terancam kemapanannya sebagai suatu bangsa yang menjadi rujukan utama umat Islam sedunia. Yang Afrika juga menjadi enjoy. Sehingga tadi kata Ustadz Ahmad tadi, akhirnya ngomong, oh ini toh maksudnya. Kalau itu ya yes. Nah, misalnya sampai ngomong gitu. Nah, ini perlu strategi komunikasi seperti yang dilakukan oleh Wali Songo. Soal prinsip kaidah-kaidah kita sudah godamnya, tinggal mengimplementasikan. Ada khutmah sofa, wadak makadar, ada darul mafasid, muqaddar jalbah soleh, ada al-mukafadatu ala qadimi soleh wal adu bijaditil aslah. Itu semua kaidah-kaidah konsepsional yang prakteknya sudah dilakukan para ulama, para kiai, para wali-wali sejak era Wali Songo. Bayangin, abad ke-7, ke-17, ke-18. Ulama-ulama kita merajai Haromain di bidang pemikiran, di bidang karya-karya kitab. Syekh Nawawi Al-Bantani, Abu Somad Al-Falimbangi, Syekh Arsyad Al-Banjari, Hamzah Fansuri, Nuruddin Araniri. Luar biasa. Itu kan sebenarnya Islam Nusantara yang mengglobal. Sampai kitabnya dipelajari sampai detik ini. Sehingga orang-orang Nusantara menjadi imam di Haroman, menjadi mufti di Saudi Arabia. Itu mainstream Islam Nusantara pada zamannya sebetulnya. Nah, memang kondisi sudah berbeda. Maka strategi juga harus berbeda. Tapi 2 hal yang perlu dicatat. Bahwa gagasan, pemikiran tentang konstruksi ulama Nusantara itu sebetulnya sangat kompatibel dengan kebutuhan-kebutuhan pemikiran Islam di level global. Saya kira itu jawaban saya, Mas. Terima kasih. Mungkin ada yang lain. Baik, terima kasih CPP sudah terjawab semuanya. Sekarang juga sudah bergabung Pak Rektor UNY, Pak Komarudin. Alhamdulillah sudah bersama kita. Sesi pertama tadi sudah
dijawab semuanya. Sekarang masuk sesi kedua. Pak Budiaman sudah mengangkat tangan. Kemudian yang berikutnya silakan. Pak Ketua, Pak Bundiarno. Ya, yang ketiga Pak Abdullah Taruna. Oke, 3. Kami persilakan. Assalamualaikum Mas Sastro. Ustaz, saya ingat pada saat kuliah di UI ya, dipakai belangkon gitu ya, 98. Ustaz, karena kita kuliah sering di pohon beringin di bawah itu tengah-tengah. Saya melihat bahwa memang melihat gini Pak Ustaz, teori difusi bagaimana Islam disebarkan memang luar biasa ya, sehingga sampai ke seluruh Nusantara. Hanya saja memang saya sepakat tadi, ada teori dari Smith dan Peck yang mengatakan heliolytic teori itulah yang kemudian menjadikan semacam stigma bahwa kebudayaan itu memang dan agama itu muncul dari negara di mana matahari terbit, waktu itu adalah Mesir. Yang kedua ini Pak Ustadz, mohon izin karena tadi Pak Ustadz juga menyinggung persoalan ilmu ada 3. Ilmu sebagai suatu hal yang berkaitan dengan fisik, kemudian berkaitan dengan ilmu, dan ketiga adalah kauruh. Nah, 2 dan 3 itu adalah kearifan lokal, Pak Ustadz ya. Nah, di saat itu sudah berkembang, terkadang harus berhadapan dengan yang tadi, ilmu yang pertama. J. Fraser pernah mengatakan bahwa sebenarnya keterbatasan akal manusia itulah yang menyebabkan bahwa kita kemudian dengan hal-hal yang supranatural gitu, Pak Ustadz. Terus tetap berhadapan dengan kondisi yang sekarang, Pak Ustadz. Nah, saya ingin melihat bagaimana sebenarnya kekuatan Islam dalam konteks menyebarkan agamanya tadi. Terima kasih, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya. Pak Mundi, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Mas Kiai Sastro. Pertama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ketua. Menarik tadi, banyak menarik statement-statementnya Mas Kiai itu. Pertama bahwa kearifan lokal itu sebenarnya tidak bertentangan secara akidah dan imam, gitu. Buat itu statement itu penting. Karena apa? Karena seringkali pendekatan kebudayaan, kalau kita di NU, saya rasa hampir semuanya barangkali besar sepakat bahwa penyebaran Islam itu yang paling efektif dan bisa sustainable adalah kalau melalui pendekatan kebudayaan. Karena satu sisi tidak konflik sosial, di sisi lain itu lebih menjiwai di budaya masyarakat. Tapi di sisi lain juga ada kritik. Banyak, tadi ada contoh dari Buddha, ada dari Hindu, ada dari agama-agama lokal dan segala macam. Kritiknya adalah kalau pendekatannya seperti itu, apakah bukan satu hal pendekatan yang sinkretisme gitu, mencampur adukan antara ajaran Islam dengan ajaran-ajaran lain. Ini yang sering muncul. Nah, apakah itu sinkretisme? Yang kedua, apakah sinkretisme itu juga dilarang secara syariat, terutama secara syariat ya, secara syariat. Yang pertama. Yang kedua, poin yang kedua, kita akhir-akhir ini menghadapi satu gerakan dalam tanda kutip, ya bukan akhir-akhir ini, mungkin dari zaman dulu juga, perbenturan unit, kalau istilah saya unitralisme kebudayaan, bahwa kebudayaan itu dijadikan satu model dalam Islam terutama, unitral, Arabisme gitu, sehingga yang tidak seperti itu maka kemudian itu menjadi bid'ah. Nah, kita yang NU kan sering itu dibid'ah-bid'ahkan kan gitu. Apa sikap kita sebaiknya menghadapi situasi seperti itu? Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini pertanyaan yang paling penting sebenarnya. Kalau yang 1, 2 kan wacana. Yang penting, bisa nggak Mas Kiai Sastro ceritakan lebih lagi pengalaman dekat dengan Gus Dur terkait dengan sikap beliau terhadap kearifan lokal tersebut.
Tadi saya menarik juga di ceritanya Mas Kiai bahwa Ki Ganjur ternyata itu juga merupakan amanah gitu ya dari Gus Dur. Mungkin ada cerita-cerita lain yang spiritualitas Gus Dur terkait hal ini. Barang itu Pak Moderator, terima kasih. Pak Mundi. Yang terakhir penanya kita adalah Pak Abdullah Taruna. Mohon bisa lebih singkat ya, karena waktu kita semakin. Terima kasih Pak Kiai Mas Sastro. Saya mau bertanya, puasa kultur Jawa yang seperti Mas Sastro sebutkan tadi itu bermacam-macam. Orang juga menyebut yang melakukan adalah orang kejawen, begitu. Dan puasanya pun itu untuk mencapai tujuan tertentu atau level tertentu atau niat tertentu, maka memiliki syarat. Tidak semua bisa dimakan, yang dimakan adalah makan makanan tertentu seperti hanya singkong saja atau tarpun nufus atau tidak makan daging dan sebagainya. Ini kan tujuannya untuk membuat untuk dalam rangka membuat khusus dalam rangka mencapai tujuan yang ingin dicapai tadi, Mas. Nah, ini kalau saya melihatnya kan kalau kita merujuk surat Al-Anbiya ini kan berbanding terbalik. Pernyataan Gusti Allah di dalam surat Al-Anbiya itu bahwa dijelaskan mulai pernyataan Allah yang namanya nabi itu manusia biasa seperti kalian, seperti manusia-manusia yang lain gitu kan. Maka untuk menjalankan syariat pun itu adalah mudah, tidak perlu dipersulit. Kalau bisa ya gampangin aja, nggak perlu dipersulit gitu. Puasa pun boleh makan daging sahurnya gitu kan, buka puasanya juga boleh makan daging misalnya. Nah, tetapi persoalannya adalah yang ingin dicapai dalam puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Posisi yang sangat sulit yang kata Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali sampaikan bahwa puasa itu tujuan utamanya adalah untuk atahalub bi akhlakillah, untuk meniru akhlaknya Gusti Allah gitu kan. Hal yang sangat sulit, tetapi pada saat bersamaan kita diperbolehkan makan makanan yang mengundang nafsu, mengundang konsentrasi kita buyar dan sebagainya. Pertanyaan saya Mas Sastro, bisa mungkin nggak sih sebenarnya puasa kejawen ini diaplikasikan untuk menjalankan puasa Ramadan dalam rangka mencapai tujuan atahaluk di akhlakillah tadi itu, meniru akhlak Gusti Allah. Matur nuwun Mas Sastro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silakan Pak Kiai untuk 3 penanya tadi. Mungkin ini yang terakhir ya. Alhamdulillah. Atas nanti biasa boleh chatting ya. Ya, boleh. Yang pertama, Mas Dian. Jadi tentang apa itu rasional vs spiritual. Jadi kalau kita nanti bagaimana ini menghadapi era modern, kalau kita sudah mencapai hal rasional, mesti ujung-ujungnya akan berhadapan dengan rasionalitas dan spiritualitas. Nah, itu masalahnya. Salahnya kita itu terbawa pada paradigma barat. Sehingga selalu menghadapkan antara rasionalitas dan spiritualitas. Padahal keduanya ini jangan dihadapkan. Ini saya langsung menjawab pertanyaannya Mas Mundi yang ketiga, karena menyinggung soal Gus Dur. Gus Dur itu adalah orang yang sadar betul dalam paradigma keilmuannya, tidak pernah membenturkan antara yang rasionalitas dan yang spiritualitas. Antara yang modernitas dengan yang tradisionalitas. Tidak bisa. Dua-duanya ini harus didudukkan yang komplementer. Karena tidak semuanya persoalan bisa selesaikan dengan kerangka metode teori pengetahuan yang rasionalitas, yang ilmu itu. Terbukti sekarang, kan sudah banyak kritik terhadap modernitas, rasionalitas. Mulai dari siapa? Madhab Frankfurt, Jürgen Habermas dengan madhab kritisnya, terus kalian postmodernismenya, semuanya melakukan kritik terhadap modernitas dan rasionalitas sebagai narasi besar yang hanya menjanjikan omong kosong dan lain sebagainya. Tapi sayangnya mereka nggak menemukan, nggak mau mengerti bahwa spiritualitas is a part of the knowledge.
it has a methodology. Itu enggak mau ngakuin, gitu loh. Nah, maka orang tua kita dahulu selalu ngomong. Nah, kembali kepada paradigma pengetahuan ilmu Nusantara. Paradigma pengetahuan Nusantara itu berangkat dari konsep manusia. Yang nama itu adalah pertautan antara akal atau rasio, rasa pangrasa atau rasa hati. Yang ketiga adalah spiritualitas. Hilang satu nggak disebut manusia. Gitu. Nah, dari konstruksi manusia yang seperti itu, maka melahirkan konsep kebudayaan. Kebudayaan dalam konstruksi Nusantara itu ya pertautan rasionalitas dan spiritualitas. Jadi spiritualitas itu bagian dari kebudayaan. Karena dia bisa diturunkan dalam beberapa metode spiritual dengan laku-laku spiritual itu tadi. Kalau orang tasawuf ya melalui laku-laku tasawuf, laku-laku torekot. Gitu. Nah, tapi ini oleh Barat kan dipotong menjadi cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Maka pengetahuan sejauh bisa terjangkau akal, dibuktikan fakta empiris, ada normalnya. Gitu. Nah, itu Mas. Nah, maka orang-orang tua dahulu tidak pernah memisahkan antara ilmu dan ilmu. Gitu. Meskipun yang bisa menguasai ilmu itu level tertentu. Gitu. Tapi dia tidak pernah memisahkan. Nah, inilah yang dilakukan ulama-ulama, wali-wali dulu. Dalam konstruksi sekarang sosoknya ya Gus Dur itu. Gus Dur itu mendudukan tradisionalitas dan modernitas, enggak pernah dikonfrontasikan. Enggak pernah dihierarkikan. Modern ini adalah superior, tradisi inferior. Klaim-klaim modernitas terlalu bombastis. Seolah-olah modernitas bisa menyelesaikan masalah. Maka kalau Anda ingin hebat, ingin top, ingin hebat, jadilah orang modern. Tinggalkan seluruh tradisi Anda. Enggak bisa. Gitu. Jadi tradisionalitas dan modernitas harus didudukkan secara seimbang, dibentuk hubungan yang komplementer, gitu, saling melengkapi. Rasionalitas dan spiritualitas posisi sama. Enggak usah kalau bahwa ada ahlinya masing-masing, yes, tapi jangan saling menegasikan, gitu. Jangan saling menegasikan, karena ini bisa kolaborasikan. Gus Dur selalu mengingatkan saya, ingat loh, pesannya Joyoboyo. Joyoboyo pernah berpesan yang retekstualisasikan oleh Ronggo Warsito melalui Serat Kolodo yang dia pesan, ing tembe titi mongsone wong Jawa karek separo. Pada saatnya nanti orang Jawa karek separo. Jawa di sini tafsirannya menurut Gus Dur waktu itu, ini etnis, ini bukan geografis pulau Jawa. Bukan etnis orang Jawa. Jawa itu artinya adalah cultural identity atau standing position dalam worldview. Itu Jawa. Yang intinya adalah mempautkan nasionalitas dan spiritualitas itu. Yang ini kompatibel dengan Islam sebetulnya. Pengetahuan Islam itu. Gitu. Tarik separuh tinggal separuh. Karena cuma bukan rasionalitasnya saja, spiritualitasnya nggak dipakai, dimatikan. Karena katanya spiritualitas itu tahayul, nggak ada ukurannya, nggak ada metodenya. Sebenarnya bukan dia yang belum menemukan metodenya, gitu. Jadi ini yang terjadi. Maka kalau kita mau menggali keislaman kita, mau menggali peradaban kita, ya harus kembali menyambung antara rasional dan spiritual. Kalau dalam paradigmanya Ibnu Abid Al-Jabiri, ya kita tidak hanya berdiri pada level Bayani sama level Burhani, tetapi juga pada level Irfani. Gitu. Kira-kira seperti itu. Karena level Irfani ini dengan skala metodologinya ini ada pada kerangka spiritualitas itu. Kalau yang Bayani kan cuma deskriptif, analitik aja. Nah, kalau yang Burhani kan cuma analitik kritisnya saja. Gitu. Tapi yang Irfani ini yang kita menjadi rapuh. Nah, jadi begitu, Mas. Kalau kita mau membangkitkan ini, ya posisinya jangan ditabrakkan antara yang rasionalitas dengan spiritualitas, tapi dikomplementkan. Nah, itu
Itulah tugas akademisi Islam Nusantara sebetulnya ini membangun kerangka epistemologi yang kokoh yang bisa menjelaskan bahwa spiritualitas adalah bagian dari pengetahuan. Dan itu faktual kok. Di kita berapa banyak bisa diselesaikan oleh kaum modern itu. Yang menyelesaikan ya kaum spiritual. Dan itu faktual, empirik. Itu ada. Kita itu sering aneh. Saya bayangin kita cerita Borobudur itu pada orang modern yang hanya punya ilmu tapi nggak punya ngilmu. Itu pasti diketawain kalau nggak ada buktinya Borobudur itu. Andai kan Borobudur itu nggak ada buktinya, Prambanan itu nggak ada buktinya. Kemudian hanya ada bukti tertulis yang mengatakan abad ke-7 sampai ke-9 bangsa kita sudah bisa membangun candi yang segede ini. Dan itu diketawain mesti. Gimana caranya nggak masuk akal? Mas ya bertahan sampai lebih dari 1000 abad, 10 abad. Terus pakai apa ngangkat batu-batu segede gajah, belum ada aspal, belum ada forklift, belum ada tronton. Ini yang terjadi anakronisme logika. Dia ukur logiknya dia masa lalu dengan logik dia sekarang ini, di mana orang angkut itu harus pakai tronton, orang angkut harus pakai traktor. Nanti dia protes jalannya belum diaspal, daerah situ belum rawa. Gimana itu? Nah, itu mesti seperti itu. Itulah contoh kekuatan rasionalitas dan spiritualitas itu ya ada di candi-candi itu, buktinya seperti itu. Kalau kita memahami Candi Borobudur dengan saya nggak nyampe, mesti gagal kita. Itu. Oke. Kemudian Mas Mundiano, wah ini sudah kayak pertanyaan skripsi ini. Terima kasih Mas, luar biasa. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana ini kita ini menghadapi tudingan-tudingan ini nanti orang-orang yang menghadapi seperti itu, yang terjadi fenomena unilateralisasi kebudayaan atau unifikasi kebudayaan, sehingga harus seperti itu. Justru tindakan-tindakan unilateralisasi kebudayaan, unifikasi kebudayaan ini yang menghambat, membelenggu dan memenjara Islam. Sikap itu justru membuat Islam al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati itu justru terhambat dengan sikap seperti itu. Justru itu bisa terbukti kalau kita menghargai bukan unifikasi gitu, tapi menghargai keberagaman. Banyak prinsip-prinsip Islam itu artinya tumbuh dan berkembang di mana-mana gitu. Nah, ada gini Mas, ini sayangnya dokumennya itu masih disimpan di Museum Alhambra. Abad 8, abad 9, Dewa Warman itu mengirim surat kepada Khalifah bin Umar bin Abdul Aziz. Gitu. Isi suratnya itu ada 3. Pertama, di surat itu dia menceritakan tentang indahnya yang di kerajaan saya dikelilingi oleh 1000 sungai dengan mata air yang tidak pernah berhenti. Hewan-hewannya tidak pernah terbayangkan di mana saja. Hewan yang ada di Nusantara ini terlihat dalam kitab Ajaibul Makhluqat wa Gharaibul Maujudat. Itu. Jadi pada abad ke-9 ada seorang Arab yang datang ke sini, ya, dia menggambarkan keindahan alam Indonesia. Di Ajaibul Makhluqat, banyak makhluk-makhluk ajaib di sini yang muncul. Lah di Arab hewannya cuma unta, kuda, keledai. Di sini dia lihat burung yang macam-macam, hewan macam-macam. Itu ditulis itu. Wa gharaibul maujudat, dan perwujudan-perwujudan penampakan yang asing di sini, di situ. Ini abad ke-7 dia nulis di sini, dia ketemu Raja Singosari, pas saat duduk itu dia didudukkan seimbang dengan raja. Karena menghormati tamu. Dia lapor ke sana. Loh, di sana itu sudah Islami banget akhlaknya. Dia ngomong gitu. Di sana belum mengenal agama Islam, tapi akhlaknya, perilakunya itu Islami banget. Dia ngomong gitu. Ini data-data perlu dikaji Islam Prawali Songo. Gitu. Karena menarik sekali itu. Nah, yang kedua, Raja Dewa Warman kirim hadiah. Hadiah itu adalah rempah-rempah. Kapur terus, kayu gaharu, kayu yang harum itu, ditulis surat itu, kayu ini harumnya, adalah kayak gitu.
Nah, yang ketiga yang menarik isi surat itu, minta dikirim juru dakwah untuk mengajari agama yang katanya di tempat Anda mengajari tentang Tuhan itu satu. Tolong kirim ke sini dong, gua ajarin gitu. Itu di Marman ngirim seperti itu gitu. Nah, ini menunjukkan apa? Nah, ini betul begitu kalau terjadi unifikasi atas nama Arabisasi yang kayak gitu. Mati Islam gitu. Mati secara ekspresi kebudayaannya loh. Ekspresi kebudayaannya jadi mati. Sama ditanya, sinkretisme bagaimana? Enggak apa-apa, Mas, karena sinkretisme itu kan konsep kebudayaan, bukan konsep teologi. Gitu. Ya. Jadi kok sinkretisme itu kebudayaan, bukan konsep teologi. Terjadinya sinkretis itu pada level kebudayaan. Tapi pada level teologinya enggak. Karena kalau level teologi itu bukan sinkretik, Mas. Itu sudah murtad. Ideologi akidah nggak bisa disinkretikkan, tapi ekspresi kebudayaan yang bisa disinkretikkan. Ini yang sering orang lupa. Konsep sinkretisme itu kan konsep antropologi budaya, bukan konsep teologi. Gitu loh. Makanya ya kita sholatnya bisa pakai sarung kayak sarungnya orang Hindu. Gitu. Nah, kita makannya bisa makan seperti itu. Tapi tetap menghadap Ka'bah, bukan menghadap Tugu Monas. Menghadap Tugu Monas itu sudah nggak bisa disinkretikkan. Itu bukan kebudayaan, karena ini sudah akidah. Jadi, sinkretisme itu terjadi pada persoalan-persoalan yang goy mahdoh. Dan bukan pada persoalan-persoalan yang sudah qot'i, yang sudah ibadah mahdoh, dan pada konsep teologi. Nah itu. Maka untuk menghindari itu, supaya orang salah paham, saya membuat teori baru, istilah baru, saya nggak bikin namanya sinkretisme budaya, tapi affinity budaya, kemelekatan budaya. Gitu. Jadi saya mengambil dari konsepnya Hebert tentang eclectic affinity-nya Calvinism dengan Calvinism dengan materialism gitu ya, itu membentuk eclectic affinity. Nah ini saya pinjam istilah eclectic affinity-nya itu, kemelekatan budaya itu di situ. Nah, maka saya menyebutnya dengan cultural affinity. Saya tidak menyebutnya sebagai sinkretismenya itu gitu. Nah lalu menghadapi tudingan-tudingan yang seperti itu bagaimana? Ya, kita kan sedang bertarung melakukan kontestasi budaya, Mas, dengan mereka. Ya, enggak apa-apa, itu hal yang wajar. Tudingan begitu ya sudah terjadi sejak zaman Nabi. Tetapi kita wujudkan bahwa konsep kebudayaan kita, konsep gagasan kita, gerakan tradisi yang kita bangun adalah yang lebih dibutuhkan dalam konteks kekinian. Nanti mereka akan tersingkir sendiri, enggak laku sendiri. Ini yang kita kan sekarang sedang mengalami kontestasi budaya di ruang publik. Baik di ranah politik, baik di ranah agama, baik di ranah, kita semuanya sedang melakukan kontestasi budaya. Nah, kalau merujuk pada teorinya Bourdieu, ya, Peter Bourdieu, itu nanti habitus ini yang akan menguasai pertarungan. Tapi kalau Anda dikritik Islam Nusantara, diarani kafir, diarani terus sampean berhenti ya kalah, sampean nggak melakukan itu lagi. Gitu. Yang terakhir, kisah-kisah Gus Dur spiritual. Satu yang saya gerakan Gus Dur kebudayaan itu tadi, yaitu mendudukkan rasionalitas dan modernitas secara seimbang, mendudukkan spiritualitas dan rasionalitas secara seimbang dan komplementer. Ini yang membuat pengalaman-pengalaman batin Gus Dur menjadi lebih kaya. Karena tidak hanya bisa dijelaskan secara spiritual, tapi juga punya kerangka yang rasional. Saya kira itu Mas Provok, saya mungkin bisa ketemu lagi di lain kali. Mudah-mudahan bisa mengembalikan birahi spiritual dan birahi intelektual kita. Yang terakhir saya cuma mengingatkan, sarjana intelektual Nusantara bukan pemandu wisata. Dia adalah pewaris sah peradaban generasi masa depan. Pulanglah ke bumi dan tanah Nusantara. Gali, kenali, eksplorasi seluruh wadayaan yang sudah diberikan oleh para leluhur kita. Jangan berhenti dan bangga hati hanya menjadi pemulung ide dan pengais gagasan dari sampah-sampah peradaban bangsa lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Kan sekali saya tidak akan menyimpulkan karena nanti akan bisa jadi menyempit maknanya. Ada Pak Rektor mau statement untuk pertemuan hari ini. Pak Rektor, mau ada waktu nih 3 menit menjelang maghrib. Monggo. Saya terlambat, mohon maaf ini. Assalamualaikum semuanya. Pak Kiai. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya bisa bergabung di acara ngaji Ramadan ini bersama ISNU DKI. Alhamdulillah Pak Kiai juga sudah memberikan pencerahan luar biasa pada kita semuanya sehingga kita semakin kuat membangun kesejatian diri, kesejatian hidup, dan kesejatian dalam beragama. Sehingga tidak sempit di dalam beragama, dan itu sungguh luar biasa membuat hidup kita menjadi lebih damai di dalam hidup beribadah maupun bermasyarakat. Saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya, dan mudah-mudahan Jawa ini terus berlanjut. Pak Adi, terima kasih yang terus kita dengan Pak Ketum, Pak Ketua tentu sangat senang dengan program-program. Terima kasih pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian tadarus hari ini yang sangat luar biasa mencerahkan dari materi kita, Bapak yang sudah berkenan hadir. Saya Pak Moderator, mohon maaf barangkali banyak kekurangan, dan kita akhiri dengan wallahu muwaffiq wal aqwatorik, dan kita baca alhamdulillah untuk hari pertemuan hari ini. Alhamdulillahirabbil Mau di bersyukur